Drama yang melibatkan Inara Rusli akhirnya memasuki babak baru setelah ia menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada Wardah Tina Mawa. Permintaan maaf itu disampaikan menjelang Idul Fitri sebagai bentuk penyesalan atas sikap dan ucapan yang dinilai telah melukai banyak pihak, termasuk keluarga dan orang terdekat. Inara juga menyampaikan permintaan maaf kepada Insanul Fahmi beserta keluarga besarnya. Langkah ini menjadi sorotan karena dilakukan di tengah proses hukum yang masih berjalan terkait dugaan perzinahan yang sebelumnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Di sisi lain, melalui kuasa hukumnya, Inara mengakui keberadaan rekaman CCTV yang menjadi bukti dalam laporan tersebut, namun membantah isi utamanya. Ia menegaskan bahwa dalam rekaman itu tidak terjadi hubungan suami istri sebagaimana yang dituduhkan, melainkan hanya interaksi fisik yang dianggap tidak memenuhi unsur perzinahan secara hukum. Selain itu, ia juga membantah durasi video yang disebut mencapai 2 jam dengan menyatakan rekaman tersebut hanya berlangsung beberapa menit dan diduga telah diedit. Pernyataan ini semakin memicu perdebatan publik terkait fakta sebenarnya di balik kasus yang terus menjadi perhatian luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan aku, Inara, menyampaikan beberapa kata dari lubuk hati yang paling dalam. Aku ingin mengucapkan permohonan maaf wabil khusus terhadap Mami yang sudah melahirkan aku ke dunia ini. Terima kasih banyak atas semua doa yang gak pernah putus, kesabaran yang begitu luas, yang selalu menerima aku untuk pulang. Dan aku minta maaf untuk semua kata yang melukai, untuk semua langkah yang mungkin bikin Mami kecewa, untuk semua perbuatan atau sikap yang mungkin juga menyakiti dengan segala tindakan hati. Aku menyampaikan permohonan maaf, mohon maaf lahir dan batin ini. Dan aku juga menyampaikan permohonan maaf untuk keluargaku, keluarga besar semuanya. Terima kasih untuk selalu mendukungku dan mendoakanku. Aku ingin minta maaf atas semua langkah yang membuat kalian juga kecewa. Dengan segala kerendahan hati aku menyampaikan mohon maaf lahir batin. Aku juga menyampaikan terima kasih dan sekaligus permohonan maaf pada guru-guruku. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Terima kasih atas ilmunya. Maaf untuk semua lisan, sikap, dan langkah yang mungkin juga mengecewakan kalian semuanya. Dengan segala kerendahan hati aku menyampaikan permintaan maaf lahir dan batin. Dan aku juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Insan beserta keluarga besar dan juga Mawa beserta keluarga besar. Maaf untuk semua lisan, sikap yang menyakiti dan setiap perbuatan yang juga tidak berkenan di hati kalian. Dengan segala kerendahan hati, aku menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Semoga di hari kemenangan ini, dengan saling memaafkan, membuat hati kita menjadi lebih lapang dan kembali fitri. Dan semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan di tahun berikutnya. Amin ya Allah, amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Aku sudah lihat permintaan maafnya Jin Dastin. Kamu tahu dah, itu saking videonya itu kayak tidak mungkin ya. Tak kira itu AI loh. Maksudnya aku merasa kalimat itu kayak tidak mungkin keluar dari cangkemnya gitu. Jadi aku pikir iya aku tenang ayo. Nah kok diupload nih IG-nya ya, berarti bener itu dari dia gitu ya. Moga aja terus dari hati, tapi ibaratnya ya, kamu harusnya dari kemarin-kemarin doin ya. Kok iso toin lagi ya mene kowe njaluk ngapura toin.
koyo wis telat ngono lho rumangsaku wis kepekasep kebacot gitu ya. Wis daripada ora lah ya. Nah gitu baru benar Naro, minta maaf. Tapi minta maafnya yang tulus, bahwa memang benar kamu telah mencuri suaminya. Kalau kamu minta maaf supaya kamu mendapat job lagi di TV, itu namanya nggak fair. Kan suaminya udah kamu ambil. Selingkuh lagi kan, bukan nikah kan, ya kan. Evitanya nggak halal, nggak boleh ya. Pelakor itu, walaupun kamu jadi pelakor, tetap kamu harus berjiwa besar. Kalau udah ketahuan, balikin suaminya. Jangan sampai ada gugatan dulu, sampai kamu nanti merasa terancam, baru kamu minta maaf. Dulu kamu sombong banget gak minta maaf ya. Tapi bagus juga sih minta maaf, karena ini adalah dalam rangka bulan puasa. Semoga minta maafnya kamu tulus, bukan minta maafnya pret, ya kan Naro? Saya bukan ahli yang bisa membaca gestur ya, tapi kalau melihat dari mukanya Inara, caranya berbicara gitu loh ya, dia mengucapkan kata maaf ini hanya sensasi gitu loh ya, hanya sensasi, mencari perhatian publik untuk dimaafkan. Hello pelakor tempe gacor gitu loh. Aduh, kenapa sih nggak beranak anjing? Aduh, bulan suci Ramadan. Yang puasa silakan puasa ya. Saya nggak puasa, lagi menstruasi, nggak apa-apa bikin dosa. Mumpung lagi nggak puasa. Iro, kenapa baru sekarang sih minta maafnya? Kenapa baru sekarang? Kemarin-kemarin ngapain aja, kemana aja? Kagak ada waktu luang. Maksudnya kagak ada waktu luang buat mikir gitu. Kok bisa-bisanya baru sekarang minta maafnya? Padahal Iro, ntar aja minta maaf nih pas lagi pakai kostum baru di tempat baru, kayaknya lebih seru deh. Iroh, selama ini lu ngapain aja sih? Kenapa baru sekarang minta maaf nih? Udah kadung kasep, saking lamanya udah kagak ngarep kalau lu bisa minta maaf gitu. Iya, padahal ntar aja kalaupun lu mau minta maaf. Juga kenapa-napa, lebarannya aja masih lama, opornya aja belum dibuat, boro-boro order kastengel. Iya, takjil aja belum tentu dapet. Entar aja, maksudnya entar aja pas kostumnya baru di tempat baru gitu. Lagi heboh nih guys, pengacara Inaro sih bilang bahwa Mawa itu bukan siapa-siapa tanpa Inaro. Iya Bapak, memang betul, Mawa tanpa Inaro bukan siapa-siapa. Tapi tanpa Inaro rumah tangga Mawa baik-baik aja. That simple, yang waras aja Bapak, jangan dipelintir. Lagian siapa yang mau sih terkenal gara-gara kasus penceraian atau perjinahan? Gak ada yang mau. Kak Mawa juga gak mau kali kayak gini. Dan Kak Mawa juga gak pernah ingin gitu viral dengan kasus kayak gini. Pasti wanita yang bisa menjaga kehormatannya bakalan jijik melihat suaminya melakukan perjinahan kayak gitu. Wanita yang berkelas, wanita yang hebat itu tidak mau ya yang bekas-bekas. Mending tinggalin aja. Pokoknya apapun yang terjadi aku tetap dukung Inaro, tapi pakai baju oranye. Tetap. Kasus yang melibatkan Inara, Insanul, dan Mawa ini sebenarnya menyimpan banyak banget pelajaran di dalamnya. Awalnya terlihat ya bagaimana si Insanul Fahmi ini tidak mau bercerai dengan istri sahnya si Mawa. Tapi pada akhirnya usaha dia untuk memperbaiki hubungannya terlambat karena pada akhirnya si Mawa tetap menggugat cerai si Insanul atas kasus skandalnya bersama si Inara. Di titik ini, banyak orang baru sadar satu hal, memperbaiki hubungan setelah kepercayaannya rusak itu jauh lebih sulit daripada menjaganya sejak awal. Karena dalam rumah tangga yang paling mahal itu bukan sekedar cinta, tapi kepercayaan. Sekali rusak, penyesalan sering datang terlambat. Dan usaha sebesar apapun kadang tidak cukup untuk mengembalikan hati yang kecewa dan terluka. Intinya, sebelum mengambil langkah yang bisa melukai hati pasangan, pikirkan terlebih dahulu segala konsekuensinya. Karena tidak semua kesalahan masih bisa dikasih kesempatan kedua. Dan ingat, jangan menunggu semuanya hancur baru belajar menghargai.